Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali belajar PPKN yang materinya mengulang dari bab 1, yaitu tentang Pancasila dan pengamalan Pancasila dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Arti sila pertama adalah percaya kepada Tuhan. Jadi bangsa Indonesia itu mengakui dengan adanya Tuhan. Tuhan kita adalah Allah. Simbol sila pertama yaitu bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila ketika di sekolah. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Kedua, berbicara jujur. Ketiga, menyayangi teman. Keempat, rukun dengan teman yang berbeda agama. Dan yang kelima, beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Alhamdulillah ya, di sekolah kita semuanya beragama Islam. Kalau misalkan ada yang bukan beragama Islam, maka boleh beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Artinya kita tidak boleh mengganggu ketika orang lain sedang beribadah, meskipun cara ibadahnya tidak sama dengan kita. Arti sila kedua Pancasila adalah menghormati orang lain. Jadi arti sila kedua Pancasila itu menghormati orang lain. Nah, ini simbolnya yaitu rantai. Contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila kedua di sekolah. Yang pertama, berbicara dengan santun. Jadi kita harus memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh berbicara kasar atau tidak sopan. Yang kedua, menolong teman yang sedang kesusahan. Seperti yang ada di dalam gambar. Orang lain jatuh maka kita tolongin. Yang ketiga, meminta izin ketika meminjam barang milik teman. Meskipun teman itu teman sebangku kita ya. Ini mah kan teman dekat aku, barangnya ada di atas meja, ambil aja, itu nggak boleh. Tetap harus meminta izin. Itu salah satu bentuk kita menghargai orang lain. Sekarang sila ketiga. Arti sila ketiga Pancasila itu yaitu bangsa Indonesia itu harus bersatu. Karena bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, ini simbolnya pohon beringin. Pasti kalian masih ingat ya. Oke, sekarang contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila ketika di sekolah. Apa aja ya? Karena kita sekarang lagi ngebahas sekolah, karena kita udah mulai masuk ya. Jadi kita yang bahas di sekolah dulu. Yang pertama, membersihkan kelas bersama teman. Piket kelas ya. Nyapu kelas sama teman bareng-bareng, tidak membeda-bedakan apakah ini teman laki-laki, perempuan. Kalau lagi bersih-bersih kita bareng-bareng aja. Atau ini temennya orang Papua, ini temennya orang Sumedang, enggak dibeda-bedakan ya. Yang kedua, belajar tarian daerah yang berbeda. Kita boleh mempelajari tarian daerah dari daerah lain. Misalkan orang Sumedang, Jawa Barat yang tarian daerahnya Jaipongan boleh mempelajari tarian daerah Betawi, misalkan ondel-ondel. Boleh ya. Ataupun mau mempelajari tarian daerah Bali, boleh juga, silahkan. Itu artinya kita mencintai budaya Indonesia yang beragam ya tentunya. Yang ketiga, bermain dengan semua teman. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman dari segi fisik. Dia mah lebih pendek dari aku, nggak boleh. Atau dari segi status sosialnya. Dia orang kaya kan, aku orang miskin. Atau kata si kaya, aku nggak mau berteman dengan orang miskin. Itu juga tidak boleh. Semua teman itu adalah sama. Semua manusia juga sama. Yang membedakan hanyalah tingkat keimanan dan ketakwaannya di hadapan Allah. Nah, sekarang ini bukan sapi ya, hati-hati, ini bukan. Dan juga bukan kerbau, ini banteng. Banteng itu adalah sila keempat, kepala banteng simbolnya.
Nah, arti sila keempat Pancasila itu adalah bermusyawarah. Jadi, segala bentuk musyawarah itu masuknya kepada Pancasila sila keempat. Nah, simbolnya kepala banteng, cuma kepalanya doang ya, dengan latar merah. Nah, musyawarah adalah sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah dilakukan oleh 2 orang atau lebih, tidak 1 orang. Musyawarah dilakukan agar masalah bersama dapat diselesaikan dengan baik. Nah, itu tujuannya musyawarah. Jadi, jika kita ada masalah, maka selesaikanlah dengan cara musyawarah. Oke, kita lanjut ya. Nah, sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Coba kita lihat apa aja. Yang pertama, musyawarah untuk memilih ketua kelas. Itu kalau di sekolah ya. Yang kedua, mendengarkan pendapat teman saat diskusi. Jadi, kalau lagi bermusyawarah, kita harus mau mendengarkan apa kata teman kita. Yang ketiga, musyawarah dalam menentukan tempat wisata. Biasanya, kalau ingin berwisata, banyak keinginan ya. Yang satu ingin kemana, yang satu ingin kemana. Maka musyawarahkan untuk menentukan tempat wisata agar semuanya setuju ya. Yang namanya wisata, kita mau bersenang-senang. Jangan sampai ketika di tempat wisata kita tidak senang, ada yang bete, aku nggak suka kesini. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, mari kita pelajari bersama contoh sikap sesuai sila keempat Pancasila melalui video ini. Coba lihat videonya. Simak baik-baik sambil baca, sambil dilihat ya. Sudahkah kamu mengamalkan sila keempat Pancasila? Insya Allah sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar tentang pengamalan sila kelima Pancasila. Arti sila kelima adalah berbuat adil. Nah, simbolnya itu padi dan kapas. Nah, ini padi ini. Padi itu adalah makanan pokok bangsa Indonesia. Kapas bisa dijadikan untuk bahan baku membuat kain. Jadi padi dan kapas adalah 2 kebutuhan yang tidak terlepas untuk kehidupan manusia. Manusia tidak bisa berhenti makan dan manusia pun harus berpakaian. Nah, padi dan kapas menggambarkan kebutuhan pokok bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ingin hidup makmur dan adil. Hidup makmur dan adil menciptakan keadilan sosial. Adil itu artinya tidak berat sebelah dan tidak memihak. Nah, ini ada contoh sikap adil. Yang ke-1, semua siswa berhak mendapatkan pengajaran yang sama di sekolah. Enggak, ini mah anak yang pinter kasihnya 2 bab, ini mah anak biasa kasihnya 1 bab. Enggak, semuanya kalau 1 bab semua ya. Yang kedua, berteman dengan semua siswa tanpa membedakan latar belakang, suku, ras, agama ataupun kondisi ekonominya. Jadi ketika berteman kita harus bareng-bareng. Kecuali kalau beribadah yang berbeda agama, yang tentunya kita tidak akan bisa bareng, tidak akan bisa beribadah bersama kecuali yang seagama ya. Nah, mari kita saksikan video bersama yang berisi contoh sila kelima. Ya, mohon maaf ya, videonya tidak bisa keluar. Jadi tadi contohnya sila kelima itu
Tidak dibeda-bedakan ya antara misalkan orang kaya dan orang miskin, orang biasa, itu tidak ada pembeda. Semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang sama, berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari negara. Oke. Terima kasih kalian sudah menyimak videonya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.